Tabaqatul Khawas yang khusus membahas tentang keturunan dari Abu Hasan Ali bin Ba'alawi. Beliau tidak membaca secara utuh. Secara utuhnya panjenengan bisa melihat langsung di channel beliau. Sudah kami sertakan di manuskrip bawah video ini nanti. Panjenengan bisa menyimaknya, dan untuk lebih jelasnya ya, supaya kita bisa bersama untuk membahasnya di mana titik kebohongan ya, atau mungkin kecurangan lah ya beliau dalam membaca isi kitab Tabaqatul Khawas tersebut. Monggo disetelkan nih admin. Sebentar kita setel bersama isi dari bahasan kitab Tabaqatul Khawas yang setelah kitab itu disampaikan, beliau lalu menghakimi ya Haji Maduddin Usman, termasuk saya ini orang dulu, orang yang tidak punya akhlak dan adab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada edisi kali ini kita akan membicarakan sedikit tentang nasab sadah atau para habaib Ba'alawi di dunia Islam. Yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya nasab para sayyid atau para habib Ba'alawi kepada Rasulullah SAW menurut para ulama yang mu'tabar, para sejarawan, para ahli hadis, para ulama Syafi'iyah, di mana memang Ba'alawi memang rata-rata bermazhab Syafi'i, itu nasabnya sahih kepada baginda Rasulullah SAW. Dan ternyata nasab Wali Songo itu juga satu jalur dengan nasab Ba'alawi, sama-sama dari jalur Sayyid Ubaidillah bin Ahmad bin Aisyah. Nah, salah satu dasar ya bahwa nasab sadah Ba'alawi ini sahih, ini ada kitab ya. Kalau kita ini NU atau Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu percaya kepada para ulama yang mu'tabar, para ulama yang thiqah. Kita percaya walaupun apa yang mereka sampaikan tidak menyertakan bukti atau dalil, karena ini memang kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Nah, ini ada kitab berjudul Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Ini karangan Imam Az-Zabidi. Imam Az-Zabidi beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh. Al-Hafidh ini gelar kesarjanaan tertinggi di dalam bidang ilmu hadis. Al-Muhaddis, Al-Mutqin, artinya yang sempurna ya ilmunya di dalam bidang hadis. Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syar'i Az-Zabidi. Beliau wafat tahun 812 Hijriah. Beliau lahir tahun 812 Hijriah, wafat tahun 893 Hijriah. Nah, beliau ini di dalam kitab Tabaqatul Khawas, di mana kitab ini khusus membicarakan para aulia ya, membicarakan para wali Allah yang ada di negeri Yaman, para sufi
ya. Ini diantaranya disampaikan di sini dalam kitab Tabaqatul Khawas halaman 344, biografi Syekh Ali bin Aba Alwi Khalaq Hasan. Ini beliau sampaikan. Dan ini jalurnya para sadah di Indonesia, Ba'alwi, melalui beliau Syekh Ali bin Aba Alwi. Lalu beliau jelaskan di sini, Abul Hasan Ali bin Aba Alwi Al-Hadrami, kana syekhan kabiran, mubarakan, abidan, mujtahidan. Beliau ini seorang syekh ya, seorang tuan guru yang besar, diberkahi, ahli ibadah dan mujtahid. Katsirul ibadah, beliau ini banyak ibadahnya. La yakadu yafturu 'anis shalah. Beliau ini hampir tidak pernah berhenti, tidak pernah kendor ya. Selalu semangat untuk sholat. Wa kana idza tashahhada yukarriru sholata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran. Beliau ini kalau baca tahiyat, sholawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diulang berkali-kali. Diulang. Artinya apa? Berdasarkan informasi ini berarti mengulang bacaan sholawat di dalam tahiyat itu gak apa-apa. Bukan sholawatnya, tapi itu kan ada. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita teruskan kembali sampai ada beberapa kalimat yang dihilangkan. Itu gak apa-apa. Tidak dibaca oleh, karena ada ulama yang muktabar ya, orang alim, fakih, mazhab Syafi'i, membaca sholawat dalam sholat berulang-ulang. Yang ini yang dimaksud apa namanya sunnah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Hasyim Asy'ari dalam risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Hatta su'ila an dzalik, beliau ditanya kenapa sholawatnya diulang-ulang. Faqal, beliau menjawab, la azalu ukarriru dzalik hatta yurda alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu mengulang-ulang bacaan sholawat sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas sholawat itu pada saya. Berarti beliau ini memang punya makam khusus memang di dalam ini. Artinya kalau bersolawat agak lama mendengar balasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian di bawah ini ya dijelaskan ya tentang putranya, wa kana lahu waladun ismuhu Muhammad, kana faqihan aliman shalihan. Nah disinilah beliau tidak jujur membaca untuk menyampaikan kepada pemirsa dan pendengarnya, di mana ada beberapa kalimat yang dihilangkan padahal ini sifatnya penting, urgent. Langsung beliau meloncat ke wa kana lahu waladun ismuhu Muhammad shahib mirbat. Padahal sebelum itu ada wakanat wafatuhu li bid'ain wa isyrina wa sab'ini atin. Ini poin penting, kunci, pin, password. Ya. Wakanat wafatuhu, dan wafatnya Ali Kholiq Hisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu adalah li bid'ain wa isyrina. Bid'un itu 3-9. Pilih aja, ya paling maksimal lah 9. Berarti wa isyrina dan 20, 29, wa sab'imatin dan 700. 729 Hijriah. Ini yang beliau nggak baca, atau mungkin ya pura-pura nggak tahu atau nggak jujur atau bagaimana. Wafatnya Imam Ali Kholiq Hisam di dalam kitab Tabaqatul Khawas ini tahun 729 Hijriah. Ini akan menghancurkan semua bangunan sejarah yang kokoh dibangun oleh para nasabah sekaligus mu'arrikhin, ahli sejarah dari internal Ba'alawi dan bahkan di luar Ba'alawi yang mendukung sejarawan dan akar nasab Ba'alawi. Karena apa? Wafatnya ya,
Imam Al-Faqihil Muqaddam itu kan cicit dari Imam Ali Khalid Kisam. Itu saja tahun 653. Berarti kalau melihat data yang ada di kitab Tabaqatul Khawas ini, kemungkinan besar Imam Ahmad Al-Muhajir itu hijrahnya tahun 540 Hijriah. Bukan 317 perjalanan sampai di Hadramaut 519 Hijriah. Bukan. Seperti sejarah-sejarah yang ditulis semua dalam semua kitab nasab dan sejarah versi Ba'alawi. Didukung setelah abad 9 itu oleh para pengarang kitab sejarah dan nasab, tobakot-tobakot ya, regenerasi dari para tokoh-tokoh, baik tokoh fikih ataupun tokoh tasawuf, lalu dipindah lagi informasi ini secara terus-menerus menjadi salah kaprah. Inilah yang namanya sejarah yang diputarbalikkan faktanya, dirubah dan terlihat dengan sejarah seakan-akan benar adanya. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Idris Romli ini. Seakan-akan mantep, madep, ngasih lagi ikar apa yang disampaikan oleh beliau. Padahal beliau ini melompat beberapa kalimat. Ini kunci penting. Wa kanat wafatuhu libid'ain wa isyrina wa sab'ini atin. Padahal beliau ini cucunya Alwi yang wafat 410. Wakilah seperti itu. Terus Alwi Al-Awal memiliki anak yang bernama Muhammad. Muhammad memiliki anak yang bernama Alwi. Alwi memiliki anak yang bernama Ali Khalid Kisam ini. Jaraknya terpaut jauh antara Alwi Al-Awal bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah bin Isaruni itu sekitar 300 tahunan. Ini tidak mungkin. 300 tahun cuma 3 generasi. Cuma 3 generasi. Jadi ini tidak mungkin terjadi. Oleh sebab itu, saya mengejar manuskrip Tabaqatul Khawas itu sampai ke Saudi. Dan alhamdulillah sudah mendapatkannya dari perpustakaan Riyadh University. Ini adalah manuskrip kitab Tabaqatul Khawas. Mungkin cetakannya salah. Ada 2 cetakan yang dibaca